Oke, kali ini kita akan menginstal namanya aplikasi FreeCircuit. Ya, silakan kalian buka linknya, ya, link tree-nya. Kemudian nanti ada di bagian download aplikasi FreeCircuit, ya. Oke, kita klik. Nanti di sini muncul link media file, kemudian kita klik bagian FreeCircuit-nya yang warna biru ini, ya, kamu tinggal klik aja, nanti dia download secara otomatis. Oke, kita download, ya, tetap download aja. Kemudian untuk melihatnya kamu bisa melihat dari status, ya. Lihat dari sini hasil downloadannya, atau nanti bisa melihat dari download dari Google Chrome-nya. Kamu tinggal klik bagian 3 ini, ya. Kemudian nanti klik bagian download, ya, kita tungguin. Nah, kalau sudah, tinggal diklik aja bagian FreeCircuit-nya, kemudian tinggal klik install. Ya, kita tunggu masih menginstal. Ya, pastikan memorinya itu jangan pas-pasan, ya. Kalau bisa kasih ruang space untuk aplikasi elektronika, salah satunya FreeCircuit. Kalau udah selesai, kita tinggal buka aja, ya. Nah, ini tampilan awal FreeCircuit-nya. Nah, ini kemarin saya udah bikin untuk soal pertama, tugas pertama. Nah, kalau misalkan kita buat baru, caranya kalau misalkan dari awal, ya, ini kita delete aja, ya. Untuk baru tampilannya seperti ini, ya, awalnya dari example, kemudian kita klik workspace yang ada di bagian ini, ya, kita klik, kemudian kita create a new circuit. Nah, bagian atas ini adalah bagian dari komponen elektronikanya, ya. Kemudian ini bagian projectnya atau lembar kerjanya, ini bagian groundnya untuk dihubungkan ke sumber, ini untuk simulasi, ini untuk save, ya, ini untuk screenshot, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita coba membuat rangkaian sederhana dulu, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pasti membutuhkan namanya sumber tegangan, ya. Kalau plus dan minus berarti dia adalah sumber tegangan DC, ya. Nah, untuk menghubungkannya, kamu tinggal klik bagian dot atau titik yang ada di bawah sumber yang negatif, kita sambungkan ke bagian groundnya, ya. Kemudian kita coba masukkan resistor, ya. Nah, untuk rotate-nya di sini ada beberapa tools, ya. Ketika kita klik resistornya, nanti di sini muncul bagian toolsnya. Pertama ada bagian untuk merubah nilainya, ya. Kemudian ada rotate, kemudian ada fokus untuk melihat, dan ada bagian delete-nya. Dan yang terakhir ada bagian untuk, ya, untuk kalau kita salah bisa back, ya, tombol back, ya. Oke, kita putar, ya, sebelah sini aja. Oke, cukup, ya. Nah, kemudian bagian dot ini kita klik ke bagian plus, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian dot yang resistor atau kaki 2 resistor. Ini kita tinggal hubungkan ke bagian negatif sumber. Nah, ini adalah rangkaian sederhana, ya, rangkaian paling sederhana yang udah kita buat, ya. Atau misalkan kita posisikan seperti ini resistornya juga nggak apa-apa, ya. Kita mulai start, ya. Otomatis nanti akan terlihat tegangannya, arus yang mengalir, ya, pada rangkaian yang sudah kita buat, rangkaian sederhana yang sudah kita buat, ya. Untuk stopnya kita klik ini,
kemudian kita klik bagian yang tanda panah 2 ini ya, untuk mengkondisikan awal ya, sebelum disimulasikan. Oke, di sini ada beberapa komponen ya. Yang pertama ini ada komponen sumber AC ya, ini AC, ini DC ya, ini kemungkinan arus ya. Kemudian ini ada resistor, kapasitor ya, kapasitor non polar, kemudian ada kapasitor polaritas ya. Kemudian di sini juga terdapat lilitan ya, ini ada lilitan, ada ground. Nah, bagian ini merupakan bagian multimeter ya, multimeter artinya alat ukur ya pada simulasi every circuit. Nah, mungkin itu yang bakal kita pakai ya. Kemudian di sini ada beberapa bagian, ada potensio, kemudian ada lilitan, ada saklar ya. Di sini penggunaan saklar nih, kalian bisa pakai. Ada SPST ya, kemudian ada SPDT ya. Kemudian ada beberapa jenis push button ya, push button, push on, push off ya. Kemudian di sini ada lampu atau lampu AC ya. Di sini ini lampu AC. Kalau yang ini adalah lampu DC. Lampu DC atau bisa disebutnya LED ya. Nah, di sini ada dioda, ada transistor ya, ada transistor NPN dan PNP. Kemudian dan masih banyak komponen lainnya. Ya, kalau misalkan kalian pengen membuat rangkaian sendiri silakan. Ya. Jadi bisa mengeksplor sendiri. Ya, misalkan kalian lagi melihat rangkaian di Google, wah pengen nyoba nih, bisa disimulasikan di every circuit. Oke, bagaimana cara kita melihat tegangan pada R1 atau resistor 1 kilonya ya? Pertama, voltnya kita bisa ubah ya. Kita cara merubah sumber tegangannya tinggal diklik bagian sumber tegangan. Kemudian di sini ada gambar kunci, kita klik ya. Nah, kita tinggal putar ya, putar bagian ke kanan ya untuk menambah nilainya, putar ke kiri untuk mengurangi nilainya. Nah, misalkan kita pakai 6 volt ya, kita pakai 6 volt, kemudian kita pakai namanya voltmeter ya. Voltmeter berarti untuk mengukur tegangan. Pinter. Oke, kalau sudah ya, kita paralel dengan nilai dengan komponen resistornya seperti ini ya. Kalau untuk mengukur tegangan, kalau mengukur arus berarti ininya harus diputus ya, diputus. Kita ganti dulu seperti ini ya, karena mengukur arus itu harus dilewati ya ampere meternya, jadi harus dipasang secara seri. Kalau voltmeter dipasang secara paralel. Oke, kalau sudah, kita tinggal klik simulasi. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat arus yang mengalir yaitu 6 mA ya. Di resistornya juga 6 mA dan nilai tegangan pada resistornya yaitu 6 volt. Ya, mudah ya. Jadi dengan simulasi ini kita bisa mendemonstrasikan rangkaian sederhana ya, seperti yang Bapak jelaskan ini ya. Nah, untuk tugasnya kalian silakan tinggal buka PDF atau tugas PDF yang Bapak kasih ya pada tugas pertamanya. Oke, bagaimana Pak untuk save-nya? Oke, kita klik bagian ini, kemudian kita klik bagian kayak gambar folder ya. Ini bagian folder sini. Kita klik ya, kemudian titelnya kita tulis ya, misalkan tugas 1, tulis saja rangkaian sederhana
ya. Kemudian di sini privat aja ya. Di sini deskripsinya nama, misalkan nama Ibnu, strip kelas berapa, 10 EAV 1. Ini kita klik save ya. Secara otomatis rangkaian kita sudah tersimpan di HP. Nah, kalau misalkan kita klik kamera, ini bisa kita men-screenshot rangkaiannya, mau gambar putih atau gambar hitam. Kalau kita klik gambar putih, maka secara otomatis dia akan men-screenshot rangkaiannya dengan warna putih. Kita bisa share ya. Kita bisa share di WhatsApp langsung. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalkan kalian mau share ke teman-teman, nih saya sudah bisa nih. Nah, bisa ya kayak gitu ya. Jadi saling berbagi. Oke. Mungkin sampai sini yang bisa Bapak jelaskan. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh kalian chat secara personal ke Bapak ya. Pak, bagaimana Pak nanti untuk pengumpulan tugasnya? Oke, jadi untuk pengumpulan tugasnya akan dijelaskan di session berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.